P3 dan PAN akan bergabung ke Koalisi Perubahan. Mengapa kita tidak mengatakan dia akan bergabung nanti mungkin ke Gerindra atau akan bergabung nanti ke PDIP? Bagaimana dengan PKB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda mengawali pertemuan kita kali ini mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita dikejutkan oleh pernyataan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan beberapa hari lalu. Dia mengatakan lebih kurang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Koalisi Perubahan yang sekarang di dalamnya ada 3 partai, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS akan bertambah menjadi 4 partai atau 5 partai. Kita tentu yakin bahwa kalau bakal calon presiden Anies Baswedan yang bicara demikian, tentu bukan tanpa alasan. Kita yakin buah tuturnya ini punya makna yang mungkin telah ada tanda-tanda ada partai yang bakal bergabung ke Koalisi Perubahan. Tentu menarik kalau kita coba menebak-nebak, katakanlah tebak-tebak buah manggis, partai-partai apa kira-kira yang kemungkinan akan bergabung ke Koalisi Perubahan. Kita melihat selama ini partai yang konstituennya boleh dikatakan mayoritas mendukung Anies Baswedan. P3 Partai Persatuan Pembangunan dan PAN Partai Amanat Nasional. 2 partai ini kalau kita perhatikan selama ini konstituennya demikian berjibaku mendukung Anies Baswedan. Namun kita melihat selama ini DPP-nya, Dewan Pimpinan Pusatnya, memang berada di KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Tetapi melihat apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini, lambat laun tentu bagaimanapun sebuah partai akan kembali berada pada posisi yang realistis. Dengan demikian, melihat kondisi KIB sekarang ini yang telah semakin berada di jurang keterceraian, besar kemungkinan 2 partai ini yang mungkin akan bergabung ke Koalisi Perubahan. Sebab apabila KIB memang nanti bubar, kita yakin para pimpinan, para petinggi partai ini di DPP akan kembali realistis melihat kondisi yang ada di akar rumput. Ketika nanti mereka melihat kondisi yang realistis di akar rumput, jelas kita yakin mereka akan melihat kemana konstituennya yang cenderung.
sebuah partai kita yakin bahwa mereka tidak akan berani bersimpang jalan dengan konstituennya. Sebab kalau sebuah partai terlalu memperturutkan kata hatinya, bersimpang jalan dengan konstituennya, ya akar rumput, berarti dia telah siap untuk tidak ada lagi. Sebab partai itu ada tentu karena ada pemilihnya. Ketika pemilihnya tidak ada, maka partai itu otomatis sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, melihat apa yang dikatakan, apa yang diungkapkan oleh Anies Baswedan, muncul pemikiran kita bahwa kemungkinan P3 dan PAN akan bergabung ke koalisi perubahan. Mengapa kita tidak mengatakan dia akan bergabung nanti mungkin ke Gerindra atau akan bergabung nanti ke PDIP? Realita dari konstituen yang ada di P3 dan PAN, mereka cenderung mengarah ke koalisi perubahan dalam artian kepada Anies Baswedan. Seandainya pertambahan partai di koalisi perubahan nanti 3, 4, atau 5, bagaimana dengan PKB? Kemungkinan PKB juga bisa bergabung ke koalisi perubahan. Kenapa dikatakan demikian? Dengan santernya akhir-akhir ini Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo, ini memunculkan reaksi dari PKB yang telah lebih dulu punya ikatan dalam sebuah koalisi antara Gerindra dengan PKB. Dan koalisi ini juga bisa bubar. Kenapa dikatakan bubar? Seperti disinggung tadi, Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin telah dengan tegas mengatakan bahwa PKB tidak tertarik untuk mengusung pasangan Prabowo Ganjar Pranowo. Bagaimana kalau lanjut? Muhaimin Iskandar telah dengan tegas mengatakan bahwa koalisi yang telah mereka bentuk berdua bubar. Kalau demikian, melihat kepada konstituen dari PKB, besar kemungkinan PKB juga akan bergabung ke koalisi perubahan. Jadi, jika kemarin itu Anies Baswedan mengatakan mudah-mudahan koalisi perubahan akan bertambah temannya menjadi 4, menjadi 5, atau menjadi 6, maka mungkin partai yang bakal bergabung ke koalisi perubahan P3, PAN, dan PKB. Apalagi kalau kita lihat betapa besarnya dukungan kepada Anies Baswedan dari warga masyarakat di Jawa Timur ketika Anies Baswedan melakukan safari politik ke Jawa Timur beberapa hari lalu. Sambutan yang demikian antusias dari warga masyarakat, dari pendukung Anies di Jawa Timur, apakah di Surabaya, di Madura, memperlihatkan bahwa kecenderungan konstituen PKB juga ke Anies Baswedan. Dengan demikian kita melihat sekarang ini apa yang dikemukakan oleh Anies Baswedan memang dapat kita coba menganalisanya bahwa 3 partai ini
sangat besar kemungkinan akan bergabung ke koalisi perubahan. Dan kalau itu terjadi, maka persaingan pada Pilpres 2024 mendatang akan semakin sengit. Kalau demikian, bagaimana dengan Prabowo? Sekarang tinggal lagi tampaknya bagaimana Prabowo berunding dengan PDIP. Itu lagi, apakah PDIP mau menjadikan kadernya wakil berpasangan dengan Prabowo, ketum Partai Gerindra, yang telah dengan tegas mengatakan bahwa Gerindra tidak memiliki istilah cawapres, tapi adalah capres, dan capresnya adalah Prabowo. Atau Gerindra berubah menjadi wakil dari PDIP sebagai capres, Prabowo dari Gerindra sebagai cawapres. Karena jauh-jauh hari PDIP telah dengan tegas mengatakan bahwa PDIP tidak akan mengambil kader untuk dicalonkannya sebagai capres dari luar partainya. Dan PDIP tidak akan menjadi cawapres, tetapi akan menjadi capres. Tinggal lagi, mana yang mau mengalah antara dua ini nanti. Bagaimana dengan Golkar? Kita harus mengakui bahwa sampai sekarang Partai Golkar merupakan partai yang paling camping dalam bermain politik. Ini perlu kita akui. Orang-orang, tokoh-tokoh yang sekarang ada di Partai Golkar, mulai dari DPP sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia, itu adalah orang-orang yang pengalaman berpolitiknya sungguh sangat camping. Di samping itu, politisi-politisi senior juga berada sangat banyak di Partai Golkar. Apa kaitannya dengan apa yang kita bicarakan tadi? Partai Golkar sekarang tampaknya masih melihat kemana dia akan bergerak. Apakah akan bergabung nanti dengan PDIP? Apakah nanti akan maju dengan capresnya Ketua Umum Partai Golkar dengan mengambil salah satu dari 3 partai yang kita sebut tadi sebagai pasangan koalisinya, atau dia nanti akan bergabung ke koalisi perubahan. Tapi kalau dilihat sejarahnya, kalau kita lihat sejarah berdiri dan perjalanan politik Partai Golkar selama ini, Golkar punya kecenderungan untuk bergabung dengan koalisi perubahan. Walaupun demikian, Golkar akan melakukan perhitungan yang sangat matang dan sangat hati-hati. Kita melihat sekarang ini di Golkar ada politisi senior yang terkenal sejak lama. Dia merupakan politisi yang benar-benar mampu bermain halus, cantik, dan indah, serta tajam. Dialah Akbar Tanjung. Di samping itu di Golkar sekarang juga ada Yusuf Kala. Di samping sejumlah politisi senior lainnya. Karena itu kita melihat Partai Golkar sekarang sedang melihat kemana
langkah yang akan dilakukannya. Dan kita yakin langkah yang diambil oleh Partai Golkar nanti adalah langkah yang tepat. Dan untuk kita ingat, dari pengalaman selama ini, mulai dari era Orde Baru sejak berdirinya Golkar sampai sekarang, Golkar belum pernah tidak menjadi partai berkuasa. Walaupun dia tidak memegang tampuk kekuasaan, tapi dia tetap berada di dalam kekuasaan. Sesuai dengan namanya Partai Golongan Karya. Dia adalah partai karya dan kekaryaan. Dia adalah partai yang bekerja. Sahabat BN, percaturan politik ke depan semakin menarik untuk kita simak dan untuk kita bahas. Dan kita akan bahas terus di channel YouTube Bustami Narda Official ini. Setiap ada perkembangan. Dan saya juga mohon pemirsa menuliskan komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.